Peningkatan kasus COVID-19 berdampak pada pengalihan sistem pembelajaran di sejumlah universitas di Amerika Serikat, termasuk bagi mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan mereka. Di tengah kasus Omikron yang semakin mendominasi kasus COVID baru di Amerika Serikat, bagaimana kampus dan pemerintah Amerika Serikat menyikapi kasus positif ini? Berikut laporan tim VOA Indonesia. Peningkatan tajam kasus positif COVID-19 di Amerika membuat sejumlah universitas mengambil langkah preventif. Stanford University di California, tempat Stefani menempuh gelar master di bidang hukum, mengumumkan kegiatan belajar akan kembali dilaksanakan secara daring. Tapi yang udah fix, policy-nya adalah online 2 minggu di Januari. Setelah kita nanti selesai winter break ini. Sistem kuartal di Stanford University membuat kelas Stefani dimulai pada 3 Januari, lebih awal dibandingkan universitas lain. Kenaikan kasus di Stanford sebenarnya nggak setinggi itu, tapi Stanford tahu bahwa selama winter break, orang-orang akan traveling, dan kemungkinan pulangnya itu nanti akan menyebabkan spike kasus, itu benar-benar sangat dihindari sama Stanford. Sementara di Massachusetts Institute of Technology di Pantai Timur belum mengumumkan rencana pengalihan proses perkuliahan. Namun MIT itu sedikit berbeda karena kami baru mulai sekolah lagi di awal Februari. Berkaca pada kebijakan yang dikeluarkan MIT sebelumnya, Austin optimistis dengan keputusan kampusnya. Semua bermasker, semua memakai semua vaksin, karena itu sudah dibuktikan di semester ini. Ternyata bisa berjalan dengan lancar satu semester tanpa ada peningkatan yang signifikan. Dengan ini membuat saya semakin percaya diri bahwa kayak this works, ini bisa berlanjut untuk semester depan. Sejumlah universitas lain seperti New York University memilih untuk mengalihkan kegiatan non-esensial menjadi kegiatan daring, sementara Cornell University mengalihkan ujian akhir semester ke daring. 73% kasus positif COVID-19 di AS pada pertengahan Desember didominasi varian Omicron, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC. Meski kerap disebut bergejala ringan, varian Omicron jadi penyebab meninggalnya seorang warga Texas yang belum divaksinasi. Berbicara tentang penutupan sekolah pada konferensi pers tentang COVID-19, Presiden AS Joe Biden menegaskan peningkatan kasus COVID kali ini berbeda dengan ketika awal pandemi merebak. We know a lot more today than we did back in March of 2020. Today, we don't have to shut down schools because of a case of COVID-19. Now, if a student tests positive, other students can take the test and stay in the classroom if they're not infected, rather than closing the whole school or having to quarantine. Pakar mengingatkan yang terpenting adalah untuk tidak membebani sistem layanan kesehatan. The most important things we can do are be vaccinated and boosted and wear masks so that we can protect the people around us, so we don't have huge surges of disease that threaten our healthcare system and make it difficult for people to get care. Pemerintah Biden berfokus untuk memperluas upaya pengujian dengan membeli 500 juta alat tes COVID mandiri serta menerjunkan ribuan tenaga medis militer jika diperlukan. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, VOA.